Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk pada kesempatan ini mempersiapkan kembali sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihan kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Penginjil Markus pada kesempatan ini yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu pesan yang menarik dari Tuhan sendiri. Tentu pesan ini berangkat dari pertanyaan seseorang tadi yang bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana supaya aku itu bisa memperoleh hidup yang kekal? Atau apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tentu orientasi di sini adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal kita pahami mungkin sebagai hidup di dalam kemuliaan bersama orang-orang kudus, bersama orang-orang suci ya, yang mereka semua sudah mengalami kebangkitan atau mengalami kemuliaan di dalam Allah. Yesus menjawab, "Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, tidak hanya mentaati apa yang diperintahkan oleh hukum di dalam perjanjian lama ya. Hukum dalam perjanjian lama itu memang baik untuk kehidupan moral kita ya, atau sebagai bentuk landasan moral di dalam kita bertindak dan bertingkah laku. Tetapi ada satu hal lagi yang ditekankan oleh Yesus ya, yaitu kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kasih merupakan hukum utama yang disampaikan oleh Yesus
baik melalui ajaran-ajarannya maupun melalui tindakan-tindakannya sendiri. Kita sering mendengar bagaimana Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita, baik karena sakit, lumpuh, dan sebagainya. Dan juga menaruh belas kasihan kepada mereka yang lapar, yang kehilangan harapan dalam hidupnya. Nah, di situ Tuhan mengedepankan kasih, dan bahkan di dalam hukum kasih itu Tuhan berani menentang berbagai bentuk hukum yang ditunggangi sedemikian rupa ya, untuk memperoleh suatu kepentingan. Dan di sini Yesus sering berdebat, bertengkar dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi ya, yang memang mereka itu menunggangi hukum Allah atau hukum yang ditetapkan oleh Musa di dalam hukum Taurat itu ya. Nah, di mana Yesus menentang mereka semua karena mereka sudah menambah sedemikian rupa hukum itu sehingga makna esensialnya menjadi kabur. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, Yesus melanjutkan bahwa agar pemuda itu bisa memperoleh hidup yang kekal, dia harus pergi menjual semua hartanya ya. Lalu kemudian membagikannya itu kepada orang miskin. Disitulah letak perumpamaan akan kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bahwa orang muda itu memang sudah mentaati hukum ya, atau hukum yang menjadi landasan moral tadi, tetapi satu hal yang bagi Yesus yang masih kurang, yaitu dia pelit. Artinya dia kurang berbagi atau membagi kasih kepada orang-orang di sekitar atau orang-orang miskin yang membutuhkan bantuannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus di ujung pernyataannya mengatakan bahwa alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih baik seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seekor unta, daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu di sini orang yang pelit ya, bukan berarti bahwa orang kaya ya, kita yang kaya atau orang-orang kaya gitu ya, sulit masuk dalam kerajaan surga. Bukan itu yang dimaksudkan pertama-tama, tetapi yang dimaksudkan oleh setiap orang yang sulit sekali untuk berbagi kasih, mengulurkan bantuan, mengulurkan tangan kepada setiap orang yang membutuhkan. Mereka cenderung menampung hartanya tetapi tidak berani atau tidak mempunyai keterbukaan hati untuk berbagi kepada sesama. Mereka itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai orang-orang kaya yang susah masuk ke dalam kerajaan surga. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, ternyata bagi Tuhan agar kita semua ini bisa masuk dalam kemuliaan Allah atau masuk dalam kehidupan yang kekal, hal penting yang mesti kita lakukan itu adalah kasih. Arti berbagi kasih kepada siapa yang membutuhkan. Dunia kita saat ini tentu berada di dalam situasi yang buruk ya, atau situasi ada banyak begitu orang yang mengalami penderitaan baik karena perang, bencana alam dan sebagainya. Disitulah kita sebagai orang beriman, orang yang dibaptis, tergerak hati sebenarnya untuk berbagi kasih kepada mereka, sebab mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan atau kasih yang kita berikan kepada mereka sangat berarti atau bermakna untuk mereka yang membutuhkannya itu. Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, sekaligus bacaan hari ini mengajak kita semua untuk setidaknya terus merefleksikan diri ya, sebagai orang yang telah dibaptis di dalam Tuhan, sudah mengambil bagian di dalam Tuhan, mengenakan hukum kasih itu di dalam hidup kita masing-masing. Agar sekiranya hidup kita itu sungguh-sungguh bermakna, memancarkan apa yang menjadi kehendak Allah, bermakna bagi yang lain dan juga berkenan bagi Allah, sebab kemuliaan Allah atau sebab Allah itu semakin meraja di tengah kehidupan kita. Dan tentunya saatnya nanti kita akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, yaitu mengalami hidup yang kekal, atau menjawabi pernyataan dari pemuda yang bertanya kepada Yesus tadi. Satu jalan untuk memperoleh hidup yang kekal itu adalah dengan berbagi kasih. Juallah hartamu, berikanlah apa yang kau miliki kepada orang-orang miskin, lalu kemudian ikutilah Tuhan, apa yang menjadi arahannya, apa yang menjadi kehendaknya. Semoga